Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan tentang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan kemiskinan dan kesabarannya meskipun beliau seorang gubernur. Seorang pemimpin yang baik tentu memberikan teladan perbuatan kepada masyarakatnya, bukan hanya nasihat dan kata-kata, melainkan dengan perbuatan sesuai apa yang dikatakan. Pemimpin juga memahami bahwa tanggung jawabnya lebih diutamakan daripada untuk memenuhi kesenangan yang dilandasi nafsu untuk mencintai dunia. Lebih mencintai dan mengutamakan kepentingan masyarakat karena dia sadar bahwa tatkala diberi amanah sebagai pemimpin, di hatinya berkata bahwa dirinya adalah pelayan. Dia berbuat dan melayani tidak berharap dunia, namun dia berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan seorang gubernur yang masuk dalam daftar orang-orang miskin. Di rumahnya tidak ada pembantu sehingga setiap pagi dia mempersiapkan makan keluarganya. Mempunyai pakaian hanya yang melekat di tubuhnya saja. Beliau adalah Sa'id bin Amir, sang gubernur Hims, yang dikenal dengan Huwaifah. Dia berhijrah ke Madinah dan tinggal bersama Rasulullah SAW dan ikut bersama beliau dalam perang Khaybar dan peperangan lainnya. Ketika Rasulullah wafat, Sa'id bin Amir tetap mengabdi pada Amirul Mukminin Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Saat Umar bin Khattab mengundang Sa'id bin Amir untuk mendukungnya, Umar berkata, "Wahai Sa'id, aku menyerahkan kota Hams kepadamu." Sa'id menjawab, "Wahai Umar, aku mohon kepadamu dengan nama Allah agar mencoret namaku." Tetapi Umar sebagai pemimpin negara mengangkat Sa'id sebagai gubernur Hims. Dari peristiwa penunjukan sebagai gubernur kepada Sa'id bin Amir telah menunjukkan sikap yang ikhlas dalam berjuang menegakkan agama Islam. Dia sama sekali tidak berharap imbalan dengan bukti minta dicoret namanya. Akhlak dia adalah mengikuti teladan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Kesederhanaan sebagai sahabatnya Rasulullah SAW berbicara dan berbuat sebagai pemimpin bukan menuruti hawa nafsunya, melainkan berdasarkan firman yang diwahyukan. Maka Sa'id bin Amir menjadikan kitabullah dan Rasulnya sebagai pegangan hidupnya dalam memimpin suatu wilayah. Ingatlah firman-Nya pada surah Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, "Katakanlah, wahai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, maka ikutlah aku, niscaya Allah akan mencintaimu." Saat beberapa orang yang bisa dipercaya dari Hafs mendatangi Amirul Mukminin, Umar berkata, "Tulislah nama-nama penduduk yang miskin dari Hafs agar aku bisa membantu mereka." Mereka pun menulisnya dan ternyata dalam catatan tersebut di dalamnya tercantum nama Sa'id bin Amir. Kemudian Umar bertanya, "Siapakah Sa'id bin Amir?" Mereka menjawab, "Gubernur kami." "Apakah gubernur kalian miskin?" "Benar, di rumahnya tidak pernah dinyalakan api dalam waktu yang cukup lama." Seketika Umar menangis sampai membasahi pipinya, kemudian mengambil 1000 dinar dan memasukkan dalam sebuah kantong. Kemudian Umar berkata, "Sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya bahwa Amirul Mukminin mengirimkan harta ini agar kamu bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhanmu." Setelah delegasi sampai dan bertemu dengan gubernur, sambil menyerahkan kantong titipan Umar bin Khattab tersebut, setelah dilihatnya seraya dia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian istrinya datang dengan penuh kecemasan. Dia berkata, "Apa yang terjadi, wahai Sa'id?"
apakah Amirul Mukminin wafat? Said menjawab, lebih besar daripada itu. Istrinya bertanya, apa yang lebih besar? Jawab sang suami, dunia datang kepadaku untuk merusak akhiratku. Sebuah fitnah telah menerpa rumahku. Istrinya lalu berkata, engkau harus berlepas diri darinya. Belum mengerti apapun yang terkait dengan dinar tersebut, Said bertanya, apakah kamu bersedia membantuku wahai istriku? Ya. Kemudian Said mengambil dinar itu lalu memasukkan ke dalam kantong-kantong dan membagi-bagikannya kepada kaum muslimin yang miskin. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Inilah sikap mulia yang dicontohkan seorang pemimpin, meskipun tahu bahwa dirinya orang tak punya, namun dia lebih mendahulukan untuk diberikan kepada kaum miskin yang lebih membutuhkannya. Ini merupakan ciri kepemimpinan yang diajarkan Islam agar setiap perbuatannya tidak mementingkan diri dan keluarga serta kelompoknya. Memang modal pemimpin seperti ini sulit kita jumpai untuk zaman sekarang. Namun, sebagai umat muslim teruslah berikhtiar untuk menemukannya. Selalu ingatlah bahwa tawakal adalah jalan keluarnya dan ikhtiar adalah sunnah beliau. Maka berikhtiarlah agar menemukan pemimpin negeri ini seperti Said bin Amir yang amanah. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah untuk kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala